Tes tes. Oke. uh, Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara menemukan sebuah persamaan non-linear dengan menggunakan metode terbuka yang ada 3. Diantaranya ada metode secant, metode Rabson, dan metode iterasi titik tetap. Jadi di sini ada fungsinya, yaitu fungsi x pangkat 3 plus x pangkat 2 dikurang 3x min 3 dengan galatnya sebesar 1 kali 10 pangkat 6. Kemudian turunannya ini sudah saya turunkan 3x pangkat 2 plus 2x min 3. Oke, pertama-tama untuk langsung saja ya. Untuk pertama-tama kita menggunakan metode secant. Hal yang perlu diketahui dalam menggunakan metode secant, kita harus memilih dua buah bilangan sembarang, ya, baik bilangan bulat ataupun desimal. Dengan catatan, bilangan pertama itu harus lebih kecil daripada bilangan kedua, ya, bilangan yang kedua. Jadi, di sini sudah ada tabelnya. R menunjukkan iterasi, XR menunjukkan nilai nanti yang kita ambil. Di sini ada bilangan pertama yang kita pilih sembarang. Di sini ada bilangan untuk bilangan yang kita pilih yang kedua ya. Dan ini lebih besar daripada yang ini. Kemudian di sini ada selisih antara bilangan kedua dan bilangan pertama, atau selisih dari iterasi ini. Oke, langsung saja. Di sini ada rumusnya. XR plus 1 sama dengan XR dikurang FXR fungsi ya. Ini fungsi FXR dikali XR min 1 bagi fungsi XR dikurang fungsi XR min 1. Oke, saya ingin memilih sembarang bilangan bulat dengan yang pertama 3, kemudian yang kedua 4. Ya, simpel-simpel aja ya. Oke, untuk mencari yang ketiganya berarti kita harus menggunakan rumus ini karena dia berurutan. Untuk di sini dia melambangkan XR min 1 ya. Kemudian di sini melambangkan XR-nya, kita umpamain dia XR. Di sini XR min 1 yang tiganya. Kemudian yang 4 XR min 1, dan yang iterasi keduanya itu akan kita cari menggunakan rumus XR plus 1. Di sini XR plus 2, XR plus 3, dan seterusnya. Berurutan. Urut gitu dia. Oke, langsung saja. Kita masukkan fungsinya. Pertama sama dengan XR-nya, kita masukin XR yaitu 4 ya, klik aja, dikurang dalam kurung fungsi FXR. XR-nya kita masukin atau 4-nya kita masukin ke fungsi ini ya. Jadi B13 pangkat 3 ditambah B13 pangkat 2 dikurang 3 dikali B13 dikurang 3 tutup kurung. Kalau sudah, buka kurung lagi. Buka kurung, salah ya, dikalikan ya, jangan lupa tanda kali. Kemudian buka kurung. XR nya berapa? Ini kan dikali ya, dikali XR min 1. XR nya 4, atau masukin B13 dikurang XR min 1 nya 3. Kita klik aja, tutup kurung. Jangan lupa di sini tutup kurung lagi. Kita perhatikan yang di sini aja ya, jangan kalian perhatikan di sini, tapi perhatikan yang sini. Di sini tambahin tutup kurung lagi. Oke. Kemudian baru dibagi. Nah, ini fungsi FXR lagi nih yang dibagi. Jadi kita copy aja nih yang ini, yang tadi fungsi FXR-nya kita copy, paste. Kemudian dikurang fungsi FXR min 1. Substitusiin si 3-nya ke ini ya. Jadi klik aja, kemudian pangkat
3 ditambah klik lagi pangkat 2 B12 pangkat 2 dikurang 3 dikali B12 kurang 3. Kalau tulis manual juga bisa di sini. Tutup kurung. Jangan lupa tutup kurungnya tambahin lagi sekali lagi ya, agar kedua ini sukunya terbagi ya sama rata. Kalau sudah kita enter. Oke, hasilnya segini. Jadi ada 3 angka di belakang koma. Kalau kalian mau nambah angka lagi di belakang koma, bisa kita tambahkan nih, increase decimal. Nah, kalau ngurangin jadi 3 angka di belakang koma, bisa kita klik sini. Oke, gitu ya. Saya ingin 3 angka di belakang koma aja. Atau ya 3 angka di belakang koma. 5 angka deh. Labil. Kalau udah, kita copy aja ke sini sampai ke bawah. Oke. Kalau sudah, tinggal kita hitung selisihnya dengan rumus sama dengan ABS nilai mutlak dalam kurung klik ini dikurang XR plus 1 ya. Oke. Klik enter. Kita scroll ke bawah. Oke, karena ini ada komanya itu ada 6 angka ya. Ada 6 angka di belakang koma nih ya. 1 2 galatnya ada 6 angka di belakang koma maksudnya. 1 2 3 4 5 6. Kelihatan ya? Terus di sini kita sesuaikan aja, udah ada 6 angka di belakang koma belum? Kita lihat ya. Kalau belum nanti kita utak-atik aja di sini, tinggal tambahin 1 2 3 4 5 6. Sudah ya. Jangan lupa ini modenya harus number ya, number. Oke. Number. Oh ya, ini kubah lagi, tinggal tambahin aja. Tadi kan ada 6 angka ya. 1 2 3 4 5 6. Kelihatan ya. Karena 29 ini masih lebih besar dari galatnya, maka yang diambil itu yang ini, yang 0 nih. Karena dia udah kurang dari satunya ini, galatnya. Oke, jadi kita ambil hasilnya ini ya, dia persamaannya x nya sama dengan ini. Kita copy. Oh, nggak bisa guys, kita copy nih, nggak bisa. Pokoknya ini ya persamaannya nih, saya nggak tahu tulisnya. Lanjut ke metode Repson. Metode Repson ini agak mirip-mirip ya dia, tapi dia cuman membutuhkan satu bilangan bulat atau bilangan desimal. Kita cuma perlu satu buah bilangan aja untuk bilangan sembarangan ya. Oke, saya pilih misalnya 5. Oke, 5 ya. Kita pilih 5 untuk XR nya. Terus untuk menghitung XR plus 1 tinggal kita masukin rumus. Jadi sama dengan F12 dikurang fungsi fxr, kita kurungin ya. Jadi dia F12 pangkat 3 ditambah F12 pangkat 2 dikurang 3 dikali F12 dikurang 3, tutup kurung ya. Disubstitusiin 5 nya ke sini ya. Oke. Kemudian dibagi dengan turunan dari XR. Substitusiin si XR nya ke turunan ini. Jadi 3 dikali F12 pangkat 2 ditambah 2 dikali F12 kurang 3.
tutup kurung. Sesuaiin ya, ini F12 itu kolom ke F baris ke 12 atau F baris ya, baris ke 12 nih. Nih ya. Kolom F baris ke 12. Oke. Kalau udah tinggal klik enter deh. Oke. Segini ya, hasilnya tinggal di copy. Seberapa maunya. Oke, tinggal ngitung lagi. ABS. Klik kurang ini tutup kurung. Copy sampai seberapa? Oh, berarti dia iterasi ke-7 sudah didapat ya nilainya. Kita hapus. Jadi dia untuk iterasi ke-7 sudah didapat karena si selisihnya sudah atau galatnya 0 ya. Dia kurang dari 1 kali 10 pangkat 6. Oke, ini udah convergent ya. Convergent berarti menuju ke bilangan yang dicari ya, convergent. Ini juga convergent. Oke, untuk metode iterasi titik tetap ini yang agak berbeda ya. Kita utak-atik dulu nih. Jadi untuk metode iterasi titik tetap, untuk mencari XR-nya juga kita sembarang milihnya, cukup satu aja ya. Sembarang bilangan, misalnya 2 lah ya. Tapi untuk si nyari XR plus satunya ini kayak gini caranya ya. Perhatikan, dulu kita ambil di sini. Oke, kita ambil atau ya kita ini deh lah. Oke, perhatikan. Lewat. Oke, perhatikan ya. Kita jadiin si fungsi fx pangkat 3 plus x pangkat 2 dikurang 3x min 3 itu jadi 0. Jadi fungsi fx sama dengan 0. Jadi kayak gini. 0 sama dengan x pangkat 3 tidak berubah yang ruas kanannya. Jadi sebelah kirinya 0. Kemudian kita pilih salah satu nih dari antara ketiga ini, si x pangkat 2 nya kita jadiin dia single ya. Nah, karena saya pertama-tama ini nih yang jadiin single tuh yang ini. Jadi ininya pindah ruas ya. Ini si 3 min 3x pindah ruas ke kiri. Jadinya gini. 3x pindah ruas ke kiri yang tadinya minus jadi positif ya. Atau ini kedua ruas lah, yang benar tuh harusnya kedua ruas ditambahin 3x ya. Jadi seperti ini. Sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurang 3. Hasilnya kayak gini. Kemudian biar jadi sendiri ya udah tinggal dibagi 3 ya. Ini tinggal dibagi 3 nih. Kedua ruas tinggal dibagi 3. Hasilnya seperti ini ya. Jadi x sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 dikurang 3 dibagi 3. Oke. Nah, karena kita ini ya. Aduh. Biar kalian nggak pusing, kita ubah dulu lagi. Di sini x sama dengan dalam kurung seperti ini. Oh ya, ini anggap aja ini x-nya kecil ya, bukan x besar. X-nya kecil. Salah nih. X-nya kecil aja, x-nya kecil, jangan besar. Oke, kalau udah ya udah bagi 3. Ini bentukannya sama ya, kayak ini. Oke, bentukannya sama dia. Nih, atas bawah. Cuman bedanya
si X ini kita ubah menjadi GXR. Nih, fungsi GXR untuk mencari XR plus satunya. Ya udah, kita substitusikan aja si XR-nya ke persamaan ini. Jadi sama dengan K12 pangkat 3 ditambah K12 pangkat 2 dikurang 3. Jangan lupa tanda kurung di sini. Ya, kita ubah di sini ya. Oke, tanda kurungnya. Kemudian bagi 3. Klik enter kalau udah. Nah, hasilnya 3 dia. Tinggal kita copy. Oke. Bisa lihat ya, ini divergent hasilnya. Divergent. Kalau 3,8 E plus 07 ini berarti 3,8 bilangannya ada 7 nih. Ke seterusnya 3,8 sampai titik-titik 7 angka. Ya, ini nih kalau mau dijabarin 3,8 E plus 07. Kemudian juga ini 1,8 di belakangnya ada 22 angka. Kemudian juga ini 2E di belakangnya si 2 ini sebelah kanannya ada 198 angka. Berarti semakin ke sini dia semakin membesar ya. Kita lihat dia semakin membesar atau tidak menuju ke akar sejatinya. Kalau akar sejatinya kita tahu sebelum-sebelumnya metode Rabson dan metode Secant itu akar sejatinya atau enggak akar sejati, tapi menuju akar sejati ya, hampiran dari menuju akar sejati lah, bukan akar sejatinya atau bukan eksaknya lah, bisa bilang hampirannya. Ini nilai hampiran akar sejati, dia nilainya segini ya, sama ya metode Secant dan metode Rabson. Tapi kalau kita melihat metode iterasi titik tetap dengan rumus GXR nya ini, dia divergent atau menjauh ke nilai hampiran akar sejatinya. Jadi udah terbukti dia divergent, tidak bisa ditemukan nilai akar sejatinya atau nilai hampiran akar sejatinya. Sorry. BS kita tulis aja di sini. Kurang. Klik enter. Copy. Nah, kalau kayak gini dia semakin besar juga nih selisihnya. Sama komputer juga nggak kebaca. Kalau mau kebaca tinggal kita ubah di sini biasanya ya. Atau kita lebarin nih biasanya nih. No. Oh ya, kita lebarin. Dia nilainya semakin besar. Atau kalau enggak kita ubah ke nilai scientificnya seperti ini. Kalau jadi scientific number. Nah, nih. Oke. Dia divergent ya untuk metode iterasi titik tetap yang pertama. Kemudian kita copy lagi di sini. Oke, kita hapus yang ini. Kemudian kita cari lagi akarnya nih. Tadi kan kita ngambil 3x-nya ya, biar jomblo si x-nya ini. Kita pindahin ruas. Jadilah kayak gini fungsinya. Kemudian dengan trik yang sama, kita mau mencoba x pangkat 2-nya biar sendirian sebelah kiri. Caranya ya kayak tadi. Ini kalau saya jabarin selama ya, kita copy aja yang sudah saya kerjain. Nah, ini ya. Nah, jadi si x pangkat 2-nya kita pindah ruaskan ke kiri, atau enggak, dia tetap dia di ruas kanan. Si x pangkat 3-nya pindah ke ruas kiri ya. Terus min 3x-nya pindah ke ruas kiri. Min 3 juga pindah ke ruas kiri, jadi dia positif. Min 3x-nya jadi positif. Kemudian x pangkat 3-nya jadi negatif. Negatif pangkat x pangkat 3. Kemudian jangan lupa karena ini pangkat 2, kita akarkan menjadi seperti ini ya. Jadi GXR sama dengan akar 3x plus 3 min
X pangkat 3. Didapatlah rumus XR plus satunya ini. Ya udah, kita masukin dengan kita nentuin sebelumnya itu sembarang bilangan bulatnya 2 ya. Kita samain aja, nggak boleh berbeda. Kita samain, dia 2 juga. Tinggal masukin deh SQRT. SQRT itu square root number ya. Jadi dia fungsinya ini akar. Dia akar 3. Mengakarkan itu pakai SQRT dikali, masukin si 2-nya ini, K23 ditambah 3 dikurang K23 pangkat 3. Jangan lupa tutup kurung, klik enter. Kita ini lagi. Oke, hasilnya divergent lagi nih. Bisa dilihat ya, hasilnya divergent lagi. Kalau kita ubah ke scientific number, mana nih? Oh, ini bukan hasilnya, bukan ini ya. Dia hasilnya bukan bilangan apa sih itu namanya? Bilangan real. Dia hasilnya bukan bilangan real, tapi dia bilangan kompleks. Jadi ini akarnya nih, semakin ke bawah dia min akarnya. Jadi akar negatif berapa gitu, semakin ke bawah. Kalau nggak percaya silahkan dicoba nih ya, silahkan dicoba ini. Jadi kalau kompleks number dia nggak kebaca nih si Excelnya, tapi kurang tahu ya, kalau di sini saya nggak kebaca, atau mungkin ada rumusan lain biar bisa kebaca kompleks number itu gimana, saya kurang mengerti. Jadi pokoknya si hasilnya ini semakin lama dia akar dari negatif ini ya. Pokoknya dalam akar ini dia negatif hasilnya lah, semakin besar. Jadi dia divergent. Oke, selanjutnya yang terakhir nih. Karena kita sudah ngambil X pangkat 2 dan min 3X. Kemudian selanjutnya yang X pangkat 3. Biar kita pindah ruas ke kiri, biar dia sendirian ya. Istilahnya, bahasa mudahnya. Tidak undefined. Copy. Oke, kita hapus. Kita lihat lagi yang ini. Nah, bisa dilihat kalau misalnya kita X pangkat 3-nya kita jadiin sendiri atau jomblo, maka hasilnya seperti ini ya. Kalian sudah bisa nentuin lah caranya. Ini tinggal pindah ruas kiri, ini pindah ruas kiri, hasilnya kayak gini ya. Akar pangkat 3 akarnya ya. Akar 3X plus 3 dikurang X pangkat 2. Ini hasilnya XR plus 1-nya. Tinggal masukin sama dengan. Nah, untuk akar ini bisa kita tentuin bukan pakai SQRT lagi, tapi pakai ini guys, dalam kurung kita tulis dulu ya, masukin dulu nilainya 3 dikali gini nih, 2 tambah 3 dikurang 2 pangkat 2 dipangkatin 2 tutup kurung. Kita tahu ya kalau akar 3 itu sama dengan 1/3, atau jadi bilangan si 3x plus 3 min x kuadrat kalau di bentuk eksponen dia pangkat 1/3, karena dia kan di sini semuanya pangkat 1 ya. Di sini dia pangkat 1, maka si ininya jadi 1 pangkat 1 pangkat 1/3 gitu. Nah, ribet ngomongnya ya, 1/3. Kalau misalnya di sininya pangkat 4 ya udah kita tulis di sininya 4.
nih, 1 pangkat, bukan 1 pangkat ya, bilangan pangkat 1/4 gitu. Terus kalau misalnya bilangan ini dipangkatin, misalnya nih pangkat 2 ya, jadi kan dia kayak gini ya, pangkat 2 nih, di dalam bilangan ini kita pangkatin 2, jadi ya udah yang satunya diganti 2 gitulah. Kalian pasti udah belajar eksponen, gampang, tinggal ngurain aja karena di sini tadi 1 ya, nggak ada 2-nya nih, pangkat 2-nya, ya udah tulis, dihapus. Aduh, kita hiraukan lah ya guys ya. Gimana nih hapus ya. Oh my gosh, hapus saya. Udahlah gitu ya, udah bener ya nih. Jadi hasilnya segini, bisa dilihat. Jangan lupa tutup kurung di sini ya, keduanya dipangkatin 1/3. Ini hasilnya 1,6667. Kita copy lagi hasilnya. Oh ternyata dia convergent guys ya, sama nih. Coba kita lihat galatnya berapa dia. ABS, klik dikurang ini, klik enter. Biar nggak bingung nih, kita ubah aja ke number, terus ada 6 angka di belakang koma ya. Ini kan baru 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh berarti satu lagi nih iterasinya, karena 6 ini masih lebih besar dari 1 ya. Nah ini juga 1, nggak boleh nih, dia masih sama dengan 1, karena kan kita membutuhkan yang kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kalau misalnya kurang dari sama dengan berarti udah berhenti sampai sini aja, karena kita membutuhkan yang kurang dari, maka satu lagi nih iterasinya, baru ini yang didapat ya nilainya nih. Tapi sebenarnya sama ya nih, lihat ya. Tapi kalau diubah menjadi lebih besar angka di belakang komanya, pasti berbeda ya, bisa dilihat ya, berbeda dia. Oke, mungkin jadi dia hasilnya convergent menuju hampiran akar sejati, convergent. Oke, jadi gini ya hasilnya guys ya, gampang kok sebenarnya mah, tinggal masukin rumusnya. Sudah sampai sini dulu video kali ini. Apabila terdapat kesalahan atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Apabila terdapat kesalahan juga kalian komen aja di mana salahnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.